Bukit Tinggi, Rotterdam lewat Betawi. Untuk negeriku, sebuah autobiografi. Muhammad Hatta. Bab 1. Keluargaku. Bukit Tinggi. Aku dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bukit Tinggi adalah sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah dataran tinggi Agam. Letaknya indah di ujung kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, dan di sebelah utaranya kelihatan pula melengkung cabang-cabang Bukit Barisan. Antara Bukit Tinggi dan Gunung Singgalang terdapat sebuah ngarai yang dalam dan bagus pemandangannya. Agak jauh dari tempat itu, di jurusan sebelah timur tampak Gunung Sago. Apabila tidak ada kabut, kelihatan dari jauh barat laut Gunung Pasaman yang kesohor dengan dongeng sebagai gunung yang mengandung emas. Ngarai dan gunung-gunung serta bukit-bukit barisan yang kelihatan sekitarnya itu memberikan kepada kota Bukit Tinggi suatu pemandangan yang indah sekali. Hawanya sejuk, pada malam hari malahan dingin. Berbagai jenis bunga subur tumbuh di sana. Orang-orang yang datang bertamasya dari daerah pesisir sering menamakan Bukit Tinggi kota kebun bunga mawar. Selain indah pemandangannya, kota itu bersih pula. Jalan-jalan raya disapu selalu oleh orang-orang hukuman yang mendapat hukuman berat yang didatangkan dari tempat-tempat yang jauh. Ini cara pemerintah jajahan untuk menghalangi mereka agar jangan sampai melarikan diri. Letak rumah-rumah dalam kota kecil itu tersusun baik. Tiap-tiap rumah tempat tinggal mempunyai pekarangan. Di sebelah muka biasanya ditanami bunga-bunga. Di sebelah belakang tumbuh beberapa pohon buah-buahan. Pada masa penjajahan Belanda, Bukit Tinggi disebut oleh yang berkuasa Fort de Kock. Inilah nama resminya. Tetapi rakyat Agam selalu menyebutnya Bukit Tinggi. Nama Fort de Kock itu mengingatkan kita pada masa Perang Padri di Sumatera Barat yang berlangsung dari tahun 1820-an hingga awal 1840-an. Perang Padri berawal dari pertentangan kaum adat dan kaum agama. Guru-guru agama yang baru kembali dari Makkah, yang di sana terpengaruh dengan sikap keras dan murni kaum Wahabi, mau membersihkan agama Islam di Minangkabau dari berbagai perbuatan yang diadatkan, seperti mengadu ayam, makan sirih, dan menghisap cerutu. Beberapa bagian dari hukum adat dianggap mereka bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Mereka lupa bahwa hukum yang setinggi-tingginya dalam Islam ialah damai. Damai membawa kesejahteraan kepada segala golongan dan memperbesar rasa bakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di atas dasar damai itu, Nabi Muhammad SAW membiarkan berlaku hukum kebiasaan di tanah Arab yang menjamin keselamatan umum. Tetapi, menurut kebiasaan, pengikut-pengikut baru dalam Islam yang belum memahami ajaran Islam sepenuhnya untuk dunia dan akhirat lebih fanatik dibandingkan dengan Rasul dan pengikut-pengikut yang pertama. Pertentangan kaum pemangku agama yang menyebut diri mereka kaum Padri dan kaum adat dipergunakan oleh orang Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di daerah pedalaman Minangkabau. Pada tahun 1825, tentara kolonial menyerbu sampai ke Bukit Tinggi untuk memerangi kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tempat yang strategis itu, di atas sebuah bukit dibuatnya sebuah benteng yang berbentuk bintang. Benteng itu diberi nama Bintang Pelindung. Daerah Bukit Tinggi yang langsung dikuasainya sekitar itu disebut Fort de Kock, diberi nama oleh Jenderal de Kock yang menjadi panglima seluruh angkatan perang kolonial Belanda pada waktu itu. Pada masa aku kanak-kanak, penduduk Bukit Tinggi kira-kira hanya 2.500 orang. Di antaranya lebih kurang 300 bangsa Belanda dan paling sedikit 1/3 dari itu termasuk keluarga militer. Ini tidak mengherankan karena di situ ditempatkan satu batalion kecil tentara kolonial. Jumlah orang Tionghoa dan kaum peranakan ada kira-kira 600 atau 650 orang. Yang totok tidak banyak dan coraknya makin lama makin luntur karena kawin campuran antara mereka dan kaum peranakan.
Karena pengaruh agama Islam, kawin campuran antara orang Minang dan orang Tionghoa hampir tidak ada. Sifat peranakan pada orang Tionghoa ditentukan oleh kelahirannya turun-temurun di sana. Kemudian ada pula beberapa keluarga Keling yang diam di Bukit Tinggi. Dalam perasaannya mereka sudah menjadi orang Minang. Kota Bukit Tinggi itu kelihatan benar sebagai kota bangunan kolonial. Penduduknya yang sedikit itu tinggal berkampung-kampung menurut golongan bangsa. Penduduk bangsa Belanda tinggal sepanjang satu jalan raya yang terutama bersambung dengan deretan rumah-rumah tempat kediaman opsir-opsir dan tangsi militer. Di tengah-tengah kota di tempat yang ketinggian terdapat tempat pemerintah daerah, residen yang didampingi oleh kantornya. Sejak tahun 1915, setelah keresidenan Padangse Bovenlanden dihapuskan, rumah itu menjadi tempat kediaman asisten residen. Di sebelah kantor itu, dalam bentuk yang hampir serupa, terletak sekolah Belanda. Rumah kontroleur berada di seberang jalan, di muka kantor asisten residen. Tidak jauh dari situ, pada letak yang sama tinggi terdapat pasar Bukit Tinggi. Pasar itu sudah ada di situ sebelum Belanda datang. Ruangnya luas dan letak sebenarnya lebih sentral daripada tempat kedudukan residen. Melihat bangunan dan letaknya, pasar itu mempunyai sejarah. Pada masa yang silam, pasar itu rupanya tempat pertemuan rakyat sekitar Bukit Tinggi. Sewaktu-waktu untuk melakukan pertukaran penghasilan dan tempat mengadakan keramaian daerah. Lambat laun, sekeliling pasar itu dibangun orang rumah-rumah toko yang bertingkat dua. Di bawah ada kedai kain dan tempat menjual barang-barang kerajinan dan keperluan rumah tangga. Di atas ada tempat tinggal yang empunya. Lebih kemudian lagi dibangun orang beberapa bangsal di tengah-tengah pasar itu. Pada siang hari, dikedaikan di situ barang-barang kumango, yaitu barang-barang kerajinan kecil untuk keperluan sehari-hari, seperti jarum, benang, dan alat penjahit lainnya, pisau, lading, dan barang-barang perhiasan yang murah, terutama untuk kaum wanita. Tempat yang terbuka beratapkan langit tersedia untuk menjual barang-barang hasil bumi dan barang-barang makanan pada hari pekan. Si penjual yang duduk berkedai di situ menangkis cahaya matahari dengan payung besar. Tiap-tiap hari Rabu dan hari Sabtu ada pekan di pasar Bukit Tinggi, maka ramailah orang datang ke situ. Tidak kurang dari 40.000 orang mengunjungi pekan itu. Orang dari 2 dusun sekitarnya datang ke sana membawa barang-barang penghasilannya yang akan dijualnya. Pada pagi hari sekali, mereka sudah duduk berkedai. Sehabis barang terjual, mereka membeli daging, garam, ikan asin, dan barang-barang pakaian, serta keperluan hidup lainnya untuk dibawa pulang ke kampung. Selain dari pedagang yang datang menjualkan barangnya, tidak sedikit pula orang yang datang berbelanja dari kota-kota kecil atau dusun-dusun sekitar Bukit Tinggi. Selain dari tempat berjual beli, pasar itu tempat pesiar. Dikunjungi pula oleh beratus-ratus orang dari jauh datang bertamasya ke sana untuk menghilangkan perasaan sunyi yang menghinggapinya di tempat tinggalnya. Pasar dan pekan itu teratur baik. Bukan pemerintah setempat yang mengaturnya, melainkan nagari menurut tradisi. Waktu politik mulai masuk ke daerah Minangkabau, sering terdengar perkataan orang di pasar Bukit Tinggi dengan menunjuk ke rumah asisten residen yang tidak jauh dari situ. Beliau di situ berkuasa, memerintah seluruh agam, tetapi di sini kita yang kuasa. Ini anak negeri yang punya. Di sini masih berlaku palakat panjang yang sudah dirobek-robek oleh Belanda. Di sebelah pasar itu ada permulaan sebuah jalan raya yang menurun landai terletak kampung Cina. Orang Cina tidak boleh tinggal di luar itu. Rumah-rumah mereka mempunyai bangunan toko karena mereka hidup dari berdagang dan bertukang. Letak kampung di dekat pasar menguntungkan bagi mereka. Seorang saudagar Tionghoa yang terkaya di antara mereka diangkat oleh pemerintah daerah sebagai kepalanya dengan gelar Letnan Cina. Penduduk bangsa Indonesia, selain dari yang diam di atas tokonya, sekeliling pasar tinggal bercampur atau berkampung sepanjang jalan-jalan yang menurun dari pasar, di pinggir jalan raya yang mengelilingi bukit tengah tadi, dan sepanjang jalan-jalan raya yang menuju kota. Orang Indonesia yang diam di dalam kota terdiri dari pegawai negeri, saudagar, dan tukang berbagai rupa. Sekalipun penduduk Bukit Tinggi tidak banyak,
Pada waktu itu di sana sudah terdapat sebuah sekolah rendah Belanda 7 tahun, 2 buah sekolah rakyat 5 tahun yang disebut sekolah Melayu, dan sebuah sekolah guru 6 tahun yang terkenal dengan nama sekolah raja. Murid yang diterima di sekolah raja itu ialah anak tamatan sekolah rakyat 5 tahun setelah lulus dalam ujian masuk. Di sebelah itu terdapat lagi 2 buah sekolah swasta untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada anak-anak Indonesia dan Tionghoa. Pemilik kedua sekolah itu bekas sersan tentara kolonial yang sudah pensiun. Selain dari itu, orang Tionghoa mempunyai sekolah Tionghoa sendiri yang terletak di kampung Cina. Sekolah raja yang ada di Bukit Tinggi adalah satu-satunya sekolah guru untuk seluruh Sumatera. Muridnya datang dari Aceh, Tapanuli, Bengkulu, Palembang, Riau, dan yang terbanyak dari Sumatera Barat sendiri. Tiap-tiap tahun diadakan ujian masuk, kecuali terhadap murid-murid yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dari Aceh. Murid-murid yang didatangkan dari situ hampir rata-rata anak hulu balang. Disekolahkan di Bukit Tinggi untuk menjinakkan semangat mereka yang keras, anti orang kapeh. Dari beratus-ratus calon murid yang datang ke Bukit Tinggi untuk menempuh ujian, yang diterima hanya 24 orang. Di sini tergambar politik pengajaran Belanda yang berdasarkan utilities under which, memberi pelajaran sebanyak perlunya saja untuk memperoleh pegawai yang hendak dipergunakan. Guru-guru tamatan sekolah raja itu kelak akan menjadi guru kepala di sekolah rakyat setelah cukup berpengalaman sebagai guru. Sebagian kecil di antara mereka kemudian dapat mengakhiri jabatannya sebagai pengawas sekolah rakyat. Guru biasa pada sekolah-sekolah rakyat terambil dari murid-murid tamatan sekolah rakyat 5 tahun yang sudah lulus menempuh guru bantu. Sekolah persiapan untuk menjadi guru bantu tidak ada. Mereka yang ingin menjadi guru bantu itu pergi belajar kepada seorang guru sekolah. Apabila sudah lulus nanti dalam ujian, mereka dapat diangkat menjadi guru dengan tiada mempunyai pengetahuan tentang ilmu pendidikan. Cara mendidik mereka dapatkan dari pengalaman. Karena hawanya yang sejuk dan letaknya yang sentral, Bukit Tinggi tak pernah sunyi. Seperti disebut tadi, pada tiap-tiap hari pekan yang menurut tradisi diadakan 2 kali seminggu, berpuluh ribu orang yang datang ke pasar dengan 3 macam kendaraan, bendi, pedati, dan kereta api. Mobil belum ada pada waktu itu, banyak pula yang datang berjalan kaki dari kampung dan dusun yang berdekatan. Jarak yang kurang dari 10 km disebut dekat pada waktu itu. Pada hari libur, banyak orang yang bekerja di Padang datang beristirahat di Bukit Tinggi. Ada juga yang baru weekend, sebab Bukit Tinggi dapat dicapai dari Padang dalam waktu 5 jam dengan kereta api. Semalam dan setengah hari di Bukit Tinggi dianggapnya cukup untuk menghirup hawa yang dingin, yang membarui tenaga untuk seminggu bekerja. Oleh karena itu, di kota kecil itu ada 2 hotel yang sedang besarnya, Park Hotel dan Hotel Sentrum, yang diatur secara Eropa. Rumah keluarga kami tempat aku dilahirkan terletak di Aur Tajungkang, di pinggir kota pada jalan raya yang menuju ke Payakumbuh, ke jurusan timur. Sekarang namanya Jalan Sultan Syahrir. Di muka rumah kami, di sebelah jalan raya dan jalan kereta api yang lewat di situ, terbentang sawah-sawah yang luas yang sebelah sananya dipagari oleh kampung yang berdekatan. Di tengah-tengah kumpulan sawah itu, kira-kira lebih sedikit dari setengah kilometer jaraknya dari rumah kami, terletak kampung Tangah Sawah. Dalam kampung itu terdapat rumah dan surau Syekh Muhammad Jambil Jambek, seorang guru ulama besar yang terkenal sampai keluar daerah. Beliaulah yang membimbing langkahku yang pertama ke jalan pengetahuan Islam, mengaji Al-Quran sampai tamat, dipimpin oleh murid-muridnya yang sudah khatam Al-Quran beberapa kali, dan diangkat beliau menjadi guru tua. Sesudah itu, untuk menanam pengertian tentang agama Islam, beliau sendiri yang mengajarkannya. Rumah kami bertingkat 2, terbuat dari papan dan atap seng. Dari situ kami dapat menikmati pemandangan yang indah atas 2 gunung sejoli, Merapi dan Singgalang, seolah keduanya berdiri sedang berbimbingan tangan. Di belakang rumah kami mempunyai sebuah tebat yang berisi ikan kaluih, semacam gurame. Ikan di tebat itu menimbulkan hubungan yang baik antara kakekku, Ilyas, gelar Baginda Marah, dan orang-orang Belanda yang berkuasa di Bukit Tinggi.
Sewaktu-waktu, mereka dikirimi ikan dari situ dan sebaliknya pada Hari Raya Idul Fitri, mereka mengirimkan cerutu Belanda yang kesohor kepada beliau. Perhubungan yang baik itu membukakan jalan bagiku untuk masuk sekolah Belanda. Di tepi pekarangan sebelah kiri sampai ke belakang terdapat kandang kuda yang dapat memuat sampai 18 ekor kuda. Kakekku yang kupanggil Pak Gaek mengusahakan pengangkutan pos Bukit Tinggi, Lubuk Sikaping yang bersambung sampai ke Sibolga. Pengangkutan pos itu yang berjalan 3 kali seminggu diborongkan oleh pemerintah kepada orang partikulir yang memberikan tawaran yang terendah untuk jangka waktu tertentu. Barang-barang pos itu diangkat dengan gerobak tertutup yang disegel sebelum berangkat dan ditarik oleh kuda sepasang. Jam berangkat ditentukan, sampainya pada tempat yang dituju ditentukan pula. Datang terlambat didenda, dan besar denda itu bergantung pada lamanya terlambat. Karenanya itu, pengangkutan pos tersebut harus dikerjakan dengan organisasi yang rapi. Kuda yang dipakai untuk menarik gerobak pos itu harus baik pemeliharaannya. Makanannya cukup dan teratur. Sekali sehari kuda itu harus dimandikan. Kuda-kuda yang dipakai untuk menarik gerobak pos itu dipergantikan menempatkannya di stasiun-stasiun pergantian kuda, di awal, di tengah jalan, dan di akhir pengangkutan. Di tiap-tiap stasiun, kuda penarik itu sekurang-kurangnya mesti dapat beristirahat sehari semalam. Di tempat-tempat itu mesti ada selalu persediaan kuda supaya organisasinya lancar jalannya. Karena itu, Pak Gaekku harus memelihara kudanya banyak. Kasih yang dilimpahkan oleh tukang-tukang kuda kepada binatang-binatang itu rupanya berpengaruh terhadapku. Mula-mula, selagi aku masih kanak-kanak tidak terasa, tapi kemudian hidup dalam keinsafan. Cara Pak Gaekku menjalankan organisasi memberi kesan pula kepada aku. Sewaktu kecil barangkali tidak terasa, tapi kemudian ada pengaruhnya. Semua pembantunya sampai kepada pelayan dan tukang kuda diperlakukan sama. Kita sama-sama manusia. Begitu sering dia berkata kepada cucu-cucu. Kalau tidak ada mereka, tak dapat aku mengerjakan pekerjaan sebanyak itu. Selain dari pengangkutan pos, ia memborong kerja menyediakan barang makanan untuk pekerja-pekerja kontrak di sawah lunto berupa beras, daging, kadang-kadang ikan asin, dan sayur mayur. Dalam kerja borongan menghasilkan kayu balok bulat-bulat untuk tambang batu bara sawah lunto, dia ikut sebagai orang kedua. Pemborong pertama ialah Mas Agus Haji Ning, seorang saudagar dari Palembang, yang kemudian menjadi ayah tiriku. Karena banyak kerja yang dipegangnya, ia banyak berkeliling, pergi menilik ke berbagai tempat. Apakah barang-barang yang harus diserahkan itu sudah disediakan dan dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan? Kerja yang sebanyak itu dapat dilancarkan jalannya karena diusahakannya dengan cara berbagi tanggung jawab dengan orang-orang yang bekerja di bawahnya dengan pembantu-pembantunya di berbagai tempat. Mereka diberi kuasa memutus dalam bidangnya masing-masing. Berkuasa berarti memikul tanggung jawab. Karena itu, mereka dengan penuh inisiatif. Yang cakap-cakap di antara pembantu-pembantunya kemudian dijadikannya sebagai peserta dalam mengambil borongan yang dibarui. Ada yang terlihat di sini sebagai intuisi dan desakan keadaan pada Pak Gaekku. Kupelajari kemudian waktu menjadi mahasiswa sebagai sebuah dasar organisasi. Dalam sistem berbagi tanggung jawab itu, pamanku, adik ibuku yang pertama, Muhammad Saleh, memperoleh bagiannya. Ia menerima pimpinan sehari-hari pada usaha pengangkutan pos Bukit Tinggi Lubuk Sikaping. Waktu itu, ia barangkali berumur 24 atau 25 tahun dan belum lagi berpengalaman. Karena itu, nenekku, yang kupanggil Mak Gaek, selalu mengamati pekerjaannya. Beliau adalah seorang perempuan yang tegas, keras hati, dan teliti kerjanya, selalu mengkehendaki pekerjaan yang rapi. Bagaimana beliau mengatur rumah tangga, begitu pula beliau mengendalikan kerja pamanku. Akibatnya, inisiatif Muhammad Saleh tidak dapat berkembang. Selagi kanak-kanak, aku sudah melihat dari dekat dua cara pemimpinan yang berlainan, sentralisasi dan desentralisasi, yang kemudian menjadi pelajaran bagiku.
Sebelah kiri pekarangan rumah kami mengalir sebuah kali kecil yang menjadi batas kota Bukit Tinggi pada waktu itu. Di jalan raya di atas kali itu terdapat sebuah jembatan yang terbuat dari batu. Bukan sebagai tanda batas kota, jembatan itu hidup dalam ingatanku. Aku mengingatnya berhubung dengan suatu peristiwa yang mempunyai segi kolonial. Perang Kamang. Pada pertengahan tahun 1908 terjadi Perang Kamang yang mengejutkan orang seluruh Bukit Tinggi. Kamang adalah sebuah kampung yang letaknya kira-kira 16 km dari Bukit Tinggi dan rakyat di situ berontak terhadap kekuasaan Belanda. Laki-laki dan perempuan bertempur dan bersenjatakan parang, rencong, dan sabit. Hampir 100 orang mati tertembak. Pada pihak tentara kolonial ada selusin yang mati dan kurang lebih 20 orang luka-luka. Kerugian yang begitu besar diderita tentara yang bersenjatakan senapan karena mereka disergap pada malam hari oleh suatu kumpulan rakyat yang bertekad mati dengan semboyan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Pemberontakan itu terjadi di Kamang karena rakyat di sana masih menyimpan semangat lama dari masa Perang Padri, waktu mereka berjuang di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh melawan Kompeni. Yang menjadi sebab pemberontakan itu ialah peraturan yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan rakyat Minangkabau dari itu ke atas membayar pajak langsung. Sebelum itu, rakyat juga sudah dikenai pajak. Pajak tak langsung sebagai sisa-sisa dari kultur stelsel. Mula-mula ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial setempat yang digambarkan sebagai suatu perjanjian antara kepala-kepala rakyat di Minangkabau dan orang Belanda, bahwa rakyat bersedia menanam kopi untuk pemerintah Belanda sebagai pembalas jasa. Sebenarnya peraturan yang baru itu diadakan untuk mengganti peraturan yang lama karena kultur stelsel sudah lama dihapuskan. Tapi, rakyat menganggap kewajiban membayar pajak langsung itu sebagai pemerkosaan pada plakat panjang dan sebagai langkah untuk menundukkannya pada kekuasaan Belanda. Orang Belanda yang diterima dulu sebagai kawan sekarang bersikap sebagai penjajah dan penindas. Demikianlah sebuah kata orang dalam percakapan berbisik-bisik sampai ke dalam kota Bukit Tinggi. Berhubung dengan pecahnya Perang Kamang itu, pada jembatan dekat rumah kami ditempatkan oleh yang berkuasa suatu penjagaan lalu lintas untuk beberapa minggu lamanya. Terdiri dari kira-kira sulusin serdadu marsus bersenjatakan senapan dengan bayonet terhunus. Tiap-tiap orang yang masuk dan keluar kota ditodong dan digeledah. Apalagi pada hari-hari pekan, orang-orang ditodong dan digeledah itu habis terkejut. Ada yang menjerit karena ditakutkan. Perlakuan kasar itu sama sekali tidak diduga. Oleh karena orang-orang yang datang dari dusun yang dekat, yang sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di Kamang. Pamanku yang muda, Idris, yang tidur di kamar sebelah muka pernah berkata, "Kempis-kempis perutku tidur di situ kalau mendengar pada malam hari suara serdadu mersause yang menghardi orang yang lewat dan menodong. Kalau terlepas pelornya dengan tak sengaja, aku kan kena juga dan mati tertembak." Juga orang-orang yang rumahnya terletak di tepi jalan itu, tetapi di seberang jembatan di luar kota, mereka juga tidak bebas dari todongan dan penggeledahan. Waktu kutanyakan kepada pamanku apa sebab ada penjagaan serdadu dekat rumah dan apa sebab orang-orang yang lewat diperlakukan seperti itu, ia ceritakanlah peristiwa pajak, plakat panjang, dan Perang Kamang itu. Tidak banyak yang bisa kutangkap dari apa yang diceritakannya itu. Yang teringat bagiku hanyalah katanya, "Belanda tidak dapat dipercaya, ia melanggar janji." Dalam jiwaku tertanam perasaan, Belanda jahat. Inilah kesan yang ditimbulkan oleh peristiwa jembatan itu dalam kalbuku. Rais ditangkap. Tidak lama sesudah itu, pada kedua kalinya jembatan itu menjadi saksi kezaliman yang tak dapat kulupakan. Dari Payakumbuh, Pak Gaekku menerima satu telegram yang berbunyi, "Ayahanda Rais ditangkap dan dibawa ke Padang hari ini, Ayub." Rais adalah saudagar barang hutan di Payakumbuh. Bapak daripada Ayas Rais yang terkenal di Jakarta dulu sebagai seorang saudagar pionir yang penuh inisiatif. Pak Gaek Rais, begitulah kupanggil dia, adalah sahabat karib Pak Gaekku, Ilyas gelar Baginda Marah.
Ada orang yang mengatakan bahwa persahabatan erat itu bagai dua orang saudara sepupu disebabkan oleh ikatan keluarga yang terdapat pada tingkat orang tua berdua. Waktu kereta api yang membawanya lewat di muka rumah kami di sebelah jalan raya, kami sekeluarga berdiri pada jembatan yang bersejarah tadi. Aku sendiri duduk berjuntai di atasnya. Dari jendela kereta api, ia memberi salam dengan melambai-lambaikan tangan. Lambaian tangan itu kami balas dengan hati yang pilu, karena kedua tangannya kelihatan dibelenggu. Ada berita yang mengatakan bahwa ia ditangkap berhubungan dengan perang Kamang. Alasan itu tidak masuk akal karena beliau tempatnya jauh di Payakumbuh dan tidak berhubungan dengan orang Kamang. Setelah beberapa waktu ditahan di Padang, Rais dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuduhan. Ia boleh tinggal di Padang atau boleh pergi keluar Sumatera Barat, tapi tidak boleh kembali ke Payakumbuh. Kemudian ternyata bahwa perlakuan terhadap beliau itu adalah tindakan kekuasaan belaka yang berpangkal pada Tuan Westeneng. Waktu itu asisten residen Agam di Bukit Tinggi. Westeneng adalah seorang pembesar kolonial yang terkenal pintar, tetapi dibenci oleh masyarakat karena kelakuannya yang tak senonoh. Perbuatannya itu pernah dikecam oleh Rais dalam sebuah surat kiriman kepada surat kabar utusan Melayu yang terbit di Padang dengan tidak menyebutkan nama orangnya. Tetapi semua orang tahu siapa yang dikritik itu. Penulis dan surat kabar tidak dituntut sebab kalau diperkarakan, perbuatan keji pembesar kolonial itu akan terbongkar. Maka perang Kamang dijadikan alasan oleh Westeneng untuk membalas dendam. Sistem keluarga. Bukit Tinggi pada masa itu melahirkan juga bagiku pengetahuan tentang peradaban hidup di dalam kota dan di dalam dusun-dusun sekitarnya. Apalagi karena Bukit Tinggi adalah sebuah kota kecil yang memperlihatkan hidup berlainan menurut perbedaan bangsa. Perbedaan itu mudah ditangkap. Aku sering dibawa oleh kenalan dari sahabat kakekku ke kampung mereka, yang terpisah dari kota oleh beberapa puluh piring sawah saja. Dari beberapa kunjungan itu aku kenal sedikit banyaknya cara hidup di kampung dan adat istiadat orang yang berlainan dari yang terlihat di dalam kota. Dalam kota Bukit Tinggi rata-rata didapati keluarga yang bercorak individual. Ibu, bapak, dan anak-anak tinggal serumah. Kadang-kadang ikut serta tinggal kakek nenek di situ. Persatuan ibu, bapak, anak itulah yang tampak di kota sebagai keluarga. Sering juga disebut keluarga kecil. Ada yang menyebut family untuk menunjukkan bahwa ada pertaliannya dengan keluarga besar yang tinggal di kampung. Di desa atau kampung Minangkabau, keluarga itu lain duduknya. Bentuk keluarga kampung itu kuberi saja nama keluarga kolektif. Rumah dan harta bukan kepunyaan orang-orang, melainkan kepunyaan bersama keluarga. Bapak dan anak tinggal serumah, tapi terpisah dalam keluarga masing-masing menurut sistem turunan ibu, matrilineal. Dalam satu rumah keluarga tinggal bersama ibu, saudara-saudaranya, bibi paman, anak, dan nenek kalau ia masih hidup. Paman yang tertua yang dipanggil mama menjadi kepala rumah tangga. Bapak si anak datang ke rumah itu hanya sebagai tamu pada malam hari. Pada malam hari ia makan minum di situ bersama istri dan anak-anak. Ada kalanya juga tidak. Pada pagi hari, sehabis makan pagi, dia pulang ke rumah keluarganya. Di sana ia serumah dengan saudara-saudaranya dan anak-anak saudaranya yang perempuan, kemanakannya. Mama dan kemanakan kelihatannya lebih dekat daripada bapak dan anak. Kalau bapak meninggal, ia digantikan oleh kemenakannya yang laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Dan menurut adat, harta pusaka turun kepada kemenakan dan tidak kepada anak. Ini logis dalam sistem turunan ibu karena harta kepunyaan keluarga. Kemenakan yang menerima pusaka tidak memilikinya, tapi mengurusnya untuk kepentingan keluarga semuanya. Ia wajib memelihara harta pusaka itu dengan baik, tapi menjual atau menggadaikan ia tidak boleh. Ia boleh menambahnya dengan hasil kerjanya, tidak boleh mengurangi. Menjual atau menggadaikan harta adalah soal keluarga seluruhnya, yang harus dibawa dalam musyawarah dan diputus dengan kata mufakat. Kedudukan si anak begitu pula dalam keluarga ibunya, yaitu ia duduk sebagai kemenakan mamaknya dan calon penggantinya sebagai kepala rumah tangga. Bagiku sebagai kanak-kanak yang hidup di kota, perbedaan itu ganjil rasanya.
Aku belum mengerti seluk-beluknya. Hidup terpisah antara bapak dan anak yang tinggal dalam jarak berdekatan belum termakan olehku. Aku mengerti kalau bapak berhubung dengan kerjanya, tinggal di tempat lain dan hanya sekali-sekali saja pulang ke rumah. Tetapi susunan keluarga yang kulihat di kampung-kampung di luar kota Bukit Tinggi itu selalu menjadi teka-teki bagiku. Baru kemudian setelah dewasa aku dapat memahamkan masalah itu yang keterangannya terletak dalam ilmu sosiologi. Keluarga di Bukit Tinggi pada waktu itu berkumpul di satu rumah. Sebelum lahir adik-adikku, kami seisi rumah terdiri dari buyutku yang kupanggil nenek, Pak Gaek dan nenekku, bapakku yang hanya tinggal di rumah pada akhir minggu karena pusat kerjanya di Padang, ibuku, pamanku yang kupanggil Mak Alih dan istrinya, pamanku yang muda Idris yang masih bujangan, kakakku perempuan Rafiah, dan aku sendiri. Rumah yang bertingkat itu cukup luas bagi kami yang masih ada tempat bagi pelayan dan pembantu rumah tangga yang tinggal di dalam. Pelayan pada waktu itu bukanlah pelayan yang bisa didapati sekarang. Mereka kebanyakan anak-anak orang dari tempat yang jauh-jauh yang diserahkan kepada kami untuk dididik dalam mengurus rumah tangga dan diperlakukan sebagai anggota keluarga. Setelah adik-adikku lahir ke dunia, 4 orang jumlahnya, dan pamanku sudah ada mempunyai anak 2 orang, Pak Gaekku mendirikan 3 rumah baru sederet letaknya untuk ibu dan paman-pamanku serta untuk anak-anak beliau yang 3 orang itu. Oleh karena itu, tanah tempat mendirikan 3 buah rumah itu kepunyaan Mak Alih. Ketiga buah rumah itu kemudian diletakkan pula atas namanya. Untuk cucuku kemudian lagi, katanya, rumah usang masih ada. Struktur keluarga kami menuruti garis patrilineal. Sampai berumur 5 tahun lebih aku menyangka bahwa bapakku ialah Haji Ning, saudagar yang berasal dari Palembang, tetapi berumah tetap di Padang. Ia memperlakukan aku begitu baik sehingga aku tidak menduga bahwa ia bapak tiriku. Juga setelah kemudian lahir adik-adikku sampai 4 orang. Perempuan semuanya, sikapnya terhadap aku tak berubah. Kami seibu sebapak hanya 2 orang. Kakakku yang perempuan kira-kira 2 tahun lebih tua daripadaku. Seibu kami berenam. Aku sendiri anak laki-laki. Ayahku dan Syekh Batu Hampar. Ayah kandungku bernama Haji Muhammad Jamil, anak Syekh Batu Hampar. Ia meninggal dalam usia 30 tahun, waktu aku berumur 8 bulan. Karena itu, aku tak kenal akan dia. Menurut cerita orang, termasuk ibuku sendiri, aku serupa benar dengan ayahku. Ibuku pernah berkata, "Engkau potret hidup dalam ayahmu." Pada waktu aku kecil, ada kepercayaan orang Minangkabau. Kalau anak laki-laki serupa dengan bapaknya, salah seorang akan mengalah, cepat-cepat pulang ke alam baka. Entah benar atau tidak, itu Tuhan yang punya kuasa. Batu Hampar, tempat ayahku dilahirkan, ialah sebuah kampung yang tidak jauh letaknya dari Payakumbuh. Berpuluh tahun kampung itu terkenal sebagai pusat pendidikan agama Islam. Dari seluruh Sumatera, juga Kalimantan dan Malaya, orang datang belajar ke sana. Kampung itu mulai terkenal sejak Datuk Syekh Abdul Rahman diakui sebagai ulama besar di situ. Beliau bukan saja seorang guru agama yang besar pengaruhnya, tetapi juga ahli tarekat Islam. Ia bercita-cita menjadikan Batu Hampar sebagai benteng pertahanan agama Islam, karena penyerbuan bangsa kulit putih ke Minangkabau sudah mendesak Islam ke pinggir. Waktu ia berada di Mekah untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima, ia tertarik pada buku-buku karangan Imam Ghazali. Di sana ia memperoleh keyakinan bahwa Ghazali perlu diketahui untuk memahamkan tauhid sedalam-dalamnya. Menurut keterangan yang kuperoleh kemudian dari anak cucu dan pengikut-pengikut beliau, Syekh Abdul Rahman tidak puas dengan cara yang lazim dipakai untuk mengajarkan tauhid dengan sifat 20. Sungguh pun sifat 20 itu berasal dari Imam Asy'ari. Ia ingin mempelajari jalan yang tepat di Mekah, yang mungkin lebih baik hasilnya untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sifat 20 tidak harus dihafalkan dari luar kepala, melainkan dimasukkan ke dalam hati. Hanya dengan perasaan dekat kepada Tuhan, manusia dapat menginsafi tugasnya di atas dunia yang fana ini. Tidak cukup kalau orang hanya sembahyang 5 kali sehari, puasa, membayar zakat dan fitrah, serta kalau mampu pergi ke Mekah.
Orang Islam harus menginsafi benar-benar apa sebab semuanya itu dikerjakan. Bermula sekali dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah tidak kekurangan satu apapun, tidak kurang hormat, tidak kurang kebesaran, tidak ingin disembah dan dipuji. Sembah dan pujian kepada Allah tidak lain maksudnya daripada didikan kepada diri sendiri, supaya menjadikan orang baik dan cinta kepada yang benar yang ditunjukkan Allah, kepada yang adil dan jujur, serta kasih antara sesama manusia. Takut kepada Allah wujudnya menjauhkan yang jahat dan salah. Mengabdi kepada Tuhan wujudnya supaya pikiran dan minat tertuju kepada segala perbuatan yang benar, adil, dan baik, serta meninggalkan segala yang curang dan buruk yang merusak akhlak. Selama ia hidup di dunia ini, manusia hendaklah mencoba sedapat-dapatnya berbuat menurut sifat dan budi yang dipujikan kepada Allah yang pengasih dan penyayang dan maha adil. Tindakan tarekat dipandangnya jalan yang sebaik-baiknya untuk menyesuaikan perbuatan dengan ucapan, untuk menyamakan amal dan ibadah. Jalan ke situ pada umumnya ialah melatih diri untuk hidup yang suci, menaati peraturan-peraturan moral yang tegas dan tepat, memusatkan pikiran dalam segala perbuatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sewaktu-waktu diri dilatih dengan duduk seorang diri sambil menumpahkan segala makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menempuh jalan tarekat itu perlu ada pimpinan dari seorang guru. Ratib dan zikir adalah suatu jalan ke situ dan berguna. Selama dengan itu rasa cinta kepada Allah menjadi lebih besar dan bertambah kuat. Tetapi ratib dan zikir yang mengakibatkan lupa diri sendiri dan selanjutnya lupa kepada Tuhan adalah haram hukumnya. Itulah pokok-pokok pendirian datukku Syekh Abdul Rahman. Aku tak pernah berjumpa dengan datukku, sebab sebelum aku lahir beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau digantikan oleh anaknya yang tertua, Haji Arsyad, sebagai Syekh Batu Hampar. Pengangkatan ini ialah suatu pengakuan dari masyarakat Islam setempat dan sejak mulai itu menjadi tradisi bahwa Syekh yang meninggal digantikan oleh anaknya yang tertua. Sungguh pun ayah gaekku Arsyad, demikian kupanggil beliau, sudah menjadi Syekh Batu Hampar, ketua agama di situ. Orang banyak masih saja menyebut beliau tuanku nan muda, selalu digambarkan dalam bayangan orang tua yang sudah meninggal. Dari gaekku itu kemudian kudengar bahwa datukku selalu memperingatkan bahwa jalan ke tarekat baru dapat ditempuh oleh mereka yang sudah cukup pengetahuan agamanya. Ajaran tarekat adalah pengunci didikan agama. Jalan ke situ bertangga naik, tidak dapat dilalui dengan meloncat-loncat. Untuk masuk ke dalam tarekat, orang harus insaf benar bahwa dalam agama tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Jalan ke Tuhan ialah meyakinkan orang lain dan dimulai dengan meyakinkan diri sendiri. Karena pengaruhnya yang begitu besar, Syekh Abdul Rahman dapat mendamaikan apa yang selalu terasa bertentangan di Minangkabau antara hukum Islam dan hukum adat, terutama yang mengenai harta pusaka. Menurut hukum Islam, harta pulang ke anak, sedangkan atas dasar hukum adat, pusaka turun ke kemanakan. Beliau dapat melaksanakan apa yang menjadi pepatah di Minangkabau. Adat bersandi syarak, syarak bersandi adat. Sekarang disebut syarak bersandi kitabullah. Di seluruh kampung Batu Hampar dan sekitarnya beliau berhasil menanamkan pendapat bahwa hukum Islam menjadi pokok agama. Ini diterima sebagai hukum positif yang tidak tertulis. Sungguh pun dari sudut psikologi, prioritas kepada hukum Islam itu begitu revolusioner tampaknya. Akibatnya, dalam praktik tidak menggoncangkan. Peraturan Islam itu akan mengenai kedudukan harta individual, harta kepunyaan orang-orang yang terdapat hanya di kota-kota dan di tempat-tempat baru. Tempat keluarga individual sudah mulai muncul, terdiri atas ibu, bapa, serta anak-anak dan turunan selanjutnya. Maka tepatnya apabila bapak meninggal, harta pencarian yang ditinggalkannya jatuh kepada anak, di mana ibu dengan sendirinya dapat bagiannya. Karena anak-anak itu nanti akan berpisah-pisah lagi tinggalnya dengan keluarga mereka sendiri-sendiri, tepatlah kalau pusaka itu dibagi antara mereka dan ibu. Dalam masyarakat desa dan dusun di Minangkabau tidak ada harta perseorangan. Yang ada hanyalah harta kolektif, harta keluarga. Tidak ada pembagian harta pusaka kalau kepala keluarga meninggal.
Jadinya, penerimaan hukum Islam itu sebagai dasar pembagian harta pusaka tidak menyinggung hukum adat Minangkabau yang asli. Karena dengan penerimaan itu di Batu Hampar tidak ada yang berubah, kepercayaan kepada keadilan Islam bertambah kuat. Yang sudah ada tidak diganggu oleh hukum Islam. Yang baru yang belum diatur oleh adat diberi dasarnya oleh hukum Islam. Maka, yakinlah orang bahwa dalam masyarakat di Batu Hampar akan benar-benar berlaku adat bersandi syarak, syarak bersandi adat. Tetapi, ulama besar tidak hidup setiap waktu. Kebesarannya dan pembawaannya tidak menurun kepada anak cucu. Itu adalah sifat yang dianugerahkan Tuhan kepada seorang orang pribadi yang terpilih. Syekh Arsyad yang menggantikan ayahnya masih besar pengaruhnya berdasarkan tradisi kebesaran yang melekat kepada pamanku Syekh Batu Hampar. Tetapi sesudah ia meninggal dan digantikan oleh anaknya sendiri yang tertua, Haji Arifin sebagai Syekh Batu Hampar, semarak sudah mulai luntur. Kewibawaan sudah berkurang. Kekuasaan perasaan Islam mulai lemah dalam masyarakat. Perasaan adat bertambah berpengaruh kembali. Orang berkehendak berlakunya kembali hukum adat sebab ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sungguh pun dalam praktek tidak ada akibatnya dalam perkembangan masyarakat dalam artiannya. Semangat kuno kembali bertahan. Ada orang yang mengatakan bahwa golongan adat itu didorong-dorong oleh pihak pemerintah Hindia Belanda karena pada waktu itu gerakan Islam yang berdasarkan politik nasional mulai berkembang di Minangkabau. Orang tuaku di Bukit Tinggi selalu berhubungan dengan keluarga ayahku di Batu Hampar. Menurut hukum Islam yang diambil sebagai hukum keluarga di Batu Hampar, aku keturunan dari situ. Dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayahku yang berupa rumah dan sawah, ada yang diuntukkan bagiku. Keluarga di Bukit Tinggi pun menerima hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga kami. Dan bagi orang yang tinggal di dalam kota yang tidak terikat pada harta kolektif di kampung, hal ini tidak menimbulkan kesulitan. Rumah yang dibangun oleh Pak Gayekku untuk tempat tinggal anak cucunya, binatang-binatang yang dipelihara untuk perusahaan, serta beberapa piring sawah, semuanya itu diperoleh dari hasil pencahariannya sendiri, tidak mengganggu harta keluarganya yang ditinggalkan di kampung asalnya. Syekh Arsyad. Kontakku dengan keluarga ayahku di Batu Hampar bermula sesudah aku berumur 7 tahun. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun aku dibawa berziarah ke Batu Hampar, dan selalu aku ditempatkan pada lingkungan ayah Gayekku Arsyad. Beliau sangat sayang kepadaku, air mukanya yang jernih selalu, yang mencerminkan jiwa yang murni, kata-katanya yang selalu mendidik ke jurusan berbuat baik, ramah tamahnya kepada segala orang dengan sifat yang pemurah, kepada fakir miskin dan orang-orang yang datang mengaji dan berziarah dari jauh. Wajah dan tabiat beliau itu tepat benar dengan kedudukan beliau sebagai ulama besar dan ahli tarekat. Pada permulaan aku berkunjung ke Batu Hampar. Umur beliau barangkali sudah lewat 50 tahun, tetapi rupanya tak lebih tua dari orang yang berumur 40 tahun. Badannya tegap dan berisi. Ia selalu memakai jubah dan serban, baik di surau maupun di rumah. Waktu di rumah pun banyak terpakai untuk menerima tamu yang datang dari jauh atau meminta petunjuk dalam soal agama dan soal-soal lainnya. Sikap beliau itu sangat menakjubkan aku. Disitulah aku belajar bagaimana mesti hidup dan bergaul secara Islam. Aku juga kagum melihat perbendaharaan bukunya yang begitu banyak. Semuanya tertulis dalam bahasa Arab. Sebagai ahli tarekat, ia tahu bahwa otak anak kecil tidak boleh dibebani dengan ajaran agama yang sulit-sulit. Tetapi, ia pandai menanam paham agama Islam dalam jiwaku dengan uraian yang mudah-mudah, yang melekat dalam hatiku untuk selama-lamanya. Uraian beliau dalam pertemuan kami tidak banyak itu berpokok pada 2-3 hal yang positif saja. Allah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, Tuhan seru sekalian alam. Allah menjadikan segala yang ada di alam dan di langit. Allah memberi kita rezeki. Sebab itu kita harus berterima kasih kepada Allah. Balas kasih Allah kepada kita itu dengan mengasihani orang lain. Bagikan pula rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita itu kepada orang lain yang tidak punya. Dan Allah nanti membalas budi kita itu dengan melimpah-limpah. Dengan teori yang diajarkannya itu kulihat dipraktekannya dengan perbuatan. Pada suatu kunjungan ke Batu Hampar, aku bertanya kepada beliau,
Benarkah seperti yang kudengar dari Haji Ismail, seorang sahabat Pak Gayekku dari Matur, bahwa Allah bersemayam di langit yang ketujuh di atas satu singgasana yang indah, dikelilingi oleh malaikat dan bidadari? Malaikat dan bidadari itu menerima perintah yang harus disampaikan ke dunia dan melaporkan apa yang terjadi di dunia dari sehari ke hari. Wajah Tuhan bagus benar, tidak ada teranya di alam dunia ini. Tuhan digambarkannya searah manusia juga, tetapi sempurnanya dalam segala-galanya. Rambut, kumis, dan jenggotnya putih tidak bercela-cela. Pandangannya tajam tapi menenangkan. Sungguh pun berambut putih, Allah tidak pernah tua, tidak berubah-ubah, tapi seperti itu selama-lamanya. Beliau tersenyum mendengar ceritaku itu lalu berkata bahwa pandangan itu salah. Suatu pandangan yang dikarang-karang oleh manusia, tetapi tidak benar sama sekali. Kita manusia dan segala yang hidup di atas dunia adalah baru. Alam, matahari, bulan, dan bintang semuanya baru. Semuanya buatan Tuhan. Segala yang terjadi ada yang menjadikannya. Ada awal, ada akhirnya. Tuhan yang menjadikan tidak baru. Ada selama-lamanya. Tunggal, tidak dijadikan. Segala yang dijadikan sifatnya baru dan Tuhan tidak baru. Allah yang tunggal, tidak ada serupa atau sama dengan yang dijadikannya. Kalau serupa dan sama, itu tidak tunggal lagi. Oleh karena itu, Allah adalah zat yang tidak serupa dengan yang baru, tidak dapat digambarkan dengan rupa manusia, tidak dapat dikatakan dengan bentuk dan rupa yang ada di dunia ini. Yang kita tahu hanyalah Allah ada sebab dibuktikan oleh yang dijadikannya. Segala yang dijadikan Allah itu akan berakhir pada hari kiamat. Allah yang ada selama-lamanya itu mengetahui semuanya dan mendengar semuanya. Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan cinta dan tawakal kepada Allah, kita dapat merasakan adanya Tuhan. Tidak ada tempat takut, hanya Allah. Orang Islam yang berjalan di atas jalan Allah tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Sekalipun berada seorang diri, ia tak perlu merasa terpencil, tersendiri di tempat yang sunyi dan jauh sekalipun. Allah senantiasa di sisinya. Inilah pangkal kekuatan baginya. Dan sebagaimana biasa beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak tertangkap olehku karena aku tak mengerti bahasa Arab.